Pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dia menerangkan lewat sebuah perumpamaan. Isi dari perumpamaan itu mengatakan bahwa Allah itu dalam membangun kerajaannya, Ia peduli dan Ia murah hati, dan Dia menghendaki sebanyak mungkin orang terlibat untuk mengembangkan kerajaan itu di dunia ini. Kita semua tentu diharapkan oleh Tuhan Yesus ini untuk mengembangkan kerajaan Allah itu
dengan sikap peduli seperti yang ditunjukkan oleh Allah, dan kita juga berperan aktif untuk membangunnya, mengembangkannya di dunia ini, seraya kita menaruh sikap murah hati terhadap sesama. Barangkali apa yang diterangkan oleh Tuhan Yesus ini sedikit jauh dari yang kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Karena itu mari kita mengawali misa kudus ini, kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari segala dosa dan kelemahan kita. Kita mohon kerahiman-Nya untuk pengampunan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau membaharui segala perintah-Mu dalam perintah cinta kasih kepada Engkau dan kepada sesama. Perkenankanlah kami mematuhi perintah-Mu dan memperoleh kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihinya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Ulangan 816. Namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya 962. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama,
Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu menemukan jodoh selama ini untuk menjadi suami dan menjadi istri di rumah tangga? Pasti ada kisah-kisahnya itu. Mungkin ada kisah yang berpengalaman mengatakan, "Saya dulu dijodohkan orang tua." Mungkin juga ada yang mengatakan, "Saya sangat bebas dulu memilih pasangan saya." Adalah satu pasang yang hendak menikah. Ketika umur 15 tahun, si laki-laki dan si perempuan ini mulai dijodohkan orang tua pasangan mereka. Maka ketika tiba umur untuk menikah, ternyata bukan orang yang dijodohkan orang tua untuk menjadi pasangannya, tapi pilihan anak-anak itu sendiri. Ketika dipaksa, mereka menjawab, "Bukan rancanganmu, tapi rancanganku. Bukan jalanmu, tapi jalanku." Itulah jawab anak-anak yang mau menikah itu. Saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, ketika seorang bapa menulis apa yang hendak dikerjakannya untuk 1 hari dan untuk 1 minggu, dia tulis semua. Bangun pagi, mandi, sarapan, kerja, sampai pada istirahat malam. Dia buat itu untuk 1 minggu pekerjaannya. Setiap akhir dari catatan pekerjaannya itu yang direncanakannya menulis begini, "Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan." Itulah dia tulis dari akhir semua yang direncanakan menjadi pekerjaannya dalam 1 hari dan 1 minggu. Bagus sekali catatan itu. Dia menyadari bahwa segala yang kita rencanakan, segala yang ingin kita lakukan, yang ingin kita peroleh, mesti kita sadari semua itu kehendak Tuhan menjadi yang terdepan untuk terjadi di dalam kehidupan kita ini. Maka pantaslah kita renungkan dengan baik-baik apa yang dikatakan dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya ini. Orang-orang Israel itu memiliki banyak rencana. Orang-orang Israel ini
memiliki banyak kehendak, banyak maunya. Mau ini, mau itu. Ingin ini, ingin itu. Tetapi sekarang Nabi Yesaya hadir kepada bangsa itu mengatakan suara Tuhan. Bukan rancanganmu, tapi rancanganku yang terjadi. Jalanmu bukanlah jalanku. Artinya apa? Segala yang kamu rancang itu, segala yang menjadi jalanmu itu, sama sekali bagi saya lain dari apa yang kamu rencanakan, lain dari apa yang kamu hendak jalani. Mau mengatakan Tuhan punya rencana tersendiri atas kehidupan umat manusia ini. Tuhan punya jalan sendiri atas kehidupan kita. Bukan rencanamu, tapi rencanaku. Bukan jalanmu, tapi jalanku. Kita dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi tentang kerajaan Allah. Bagaimana supaya para murid itu mengerti kerajaan Allah itu apa dan seperti apa. Kita lihat dia menerangkan kerajaan Allah itu dalam sebuah perumpamaan. Perumpamaan seorang pemilik kebun anggur. Dia pergi pagi-pagi dari rumahnya mencari para pekerja. Dan didapati pekerja itu lalu disuruh kerja di kebun anggurnya dengan kesepakatan sedinar 1 hari. Pergi jam 9 pagi, didapatinya orang-orang yang dipandangnya mereka itu penganggur. Disuruhnya pergi kerja di kebun anggurnya dan akan diberi balas jasa sepantasnya. Pergi jam 12, pergi jam 3 sore. Didapatinya juga orang nongkrong-nongkrong di tempat umum. Lalu disuruhnya pergi kerja di kebun anggurnya. Dan jam 5 sore yang terakhir dia keluar dari rumah. Dan didapati lagi orang yang tidak bekerja. Dia suruh pergi ke kebun anggurnya untuk bekerja. Urutan pembagian upah bukan diurutkan menurut jam masuk kerja. Tapi dia yang menentukan urutan itu. Panggil dari yang masuk terakhir. Mandor ikut saja. Panggil dari yang masuk terakhir. Beri upah 1 dinar untuk 1 hari. Dan yang masuk jam 5 sore dapat 1 dinar. Diketahui oleh yang masuk pagi-pagi sekali. Kata yang masuk pagi-pagi, pasti kita lebih besar sebab kita sudah kerja sejak tadi pagi sampai jam 5 sore itu. Dan ternyata upahnya sama semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu kita semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana perumpamaan ini kita melihat ajaran Yesus tentang kerajaan Allah itu. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus bahwa inilah kerajaan Allah itu. Dan seperti inilah kerajaan Allah itu. Kita perhatikan baik-baik tuan kebun anggur tadi. Kita perhatikan baik-baik para pekerja tadi. Tuan kebun anggur itu, dialah yang menyuruh orang-orang itu pergi bekerja di kebun anggurnya. Masuk pagi-pagi, masuk jam 9, masuk jam 12, masuk jam 3, masuk jam 5. Dia yang menyuruh mereka itu. Kehendaknya yang terjadi atas orang itu. Dia pergi melihat banyak orang tidak kerja. Dia prihatin itu. Kerja di tempat saya. Dari peristiwa ini, rupanya kerajaan Allah itu adalah di mana ada hidup kepedulian. Di mana ada hidup kepedulian, itulah kerajaan Allah itu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah
bila ada kepedulian di dunia ini. Di mana ada kemurahan hati, itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kemurahan hati. Siapa yang bermurah hati, kerajaan Allah itu tumbuh dan hidup di dalamnya. Tapi mari kita lihat, selain peduli, selain murah hati, ada satu unsur penting lagi. Allah itu menghendaki agar semakin banyak orang masuk dan terlibat dalam mengembangkan kerajaannya itu. Mengembangkan kerajaannya itu, kebun anggur itu, usahakan makin banyak orang bekerja di dalamnya. Kita lihat, masuk pagi-pagi ada, masuk jam 9 ada, masuk jam 12, masuk jam 3, masuk jam 5. Menjadi banyak orang terlibat untuk bekerja di kebun anggur itu. Berarti kerajaan Allah ini dikehendaki oleh Allah makin banyak orang ambil bagian di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, Paulus dalam bacaan kedua tadi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kalau aku diberi hidup di dunia ini, aku harus menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah. Itulah tujuan dari kehidupan ini. Maka kalau orang beriman diberi hidup di dunia ini, harus mengembangkan imannya itu. Dan dua hal penting dari iman itu dikembangkan tadi adalah hidupkanlah yang namanya murah hati itu. Hidupkanlah yang namanya kepedulian itu. Seperti Paulus. Dia peduli kepada jemaat di Filipi. Maka dia menulis surat itu kepada mereka. Saya orang yang menderita karena Kristus. Tapi saya tidak tinggalkan Kristus itu. Malah saya memilih untuk tinggal bersama dengannya. Saudara-saudari, hari ini ada pelantikan pengurus KBG. Maksimal 4 orang 1 KBG. Tidak ada minimalnya. Maksimal 4 orang. Dan yang dilantik ini adalah orang-orang yang nantinya akan bekerja. Dan pekerjaannya adalah melayani. Makin banyak orang dilibatkan untuk tumbuh dan berkembangnya gereja dengan baik di dunia ini. Dan kita tahu gereja adalah bagian dari pengembangan kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin ada pengurus KBG yang hanya ikut modul A belajar ASIPA. Mungkin ada pengurus KBG yang ikut modul A dan modul B belajar ASIPA. Nantinya juga akan belajar C. Yang tidak pernah ikut belajar A, yang tidak pernah ikut belajar B, ulang lagi nanti di A kalau pernah belajar A. Dan tahun depan buka lagi pelajaran baru untuk mulai A yang belum belajar. Ketika ada yang ikut sampai sekarang modul B, bertanya bagaimana yang tidak ikut sampai sekarang sudah belajar A dan B pun sedikit dia belajar. Bagaimana itu? Nanti kita cari jalan untuk itu dan didapati jalan. Maka adalah istilah-istilah tertentu disebut remedial, tapi bukan remedial sebenarnya. Mau mengisi absen yang bolong-bolong itu, isi absen yang bolong-bolong itu dengan diberi lagi tambahan waktu belajar untuk mereka. Dan itu dimaksudkan kepada kita semua yang belajar ini supaya menghasilkan buah yang baik untuk diri kita ini dan untuk pengembangan KBG itu ke depannya. Untuk pengembangan KBG itu ke depannya. Saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan mari kita bersikap seperti orang-orang yang dipanggil itu. Pergi saja, tidak usah hitung upah itu. Pergi saja, kerjakan saja.
Tuhan pasti memperhatikannya. Dan saya sangat yakin itu. Sangat yakin itu. Hal yang paling menantang kita dalam proses ini adalah semua kita tahu tidak ada negara yang tidak luput dari COVID-19. Tidak ada negara yang tidak luput dari itu. Tetapi apa yang mau kita isi dengan situasi itu? Untung saja kita punya gereja. Untung saja kita punya KBG. Untung saja kita punya ASIPA. Ini kesempatan yang baik untuk kita mengisi diri dengan kekuatan-kekuatan Allah lewat gerakan-gerakan ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu kita semua yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon kekuatan Tuhan. Semoga kita bekerja di kebun anggurnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bagi seluruh warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, ya Bapa, berkatilah semua gereja-gerejamu yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya dengan segala daya, keberanian dan kepercayaannya akan hari depan, dan anugerahilah mereka pahala setimpal. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi para karyawan pada umumnya, ya Bapa, hiburlah dan berkatilah para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi orang-orang yang sakit dan jompo di rumah khusus atau di rumah mereka sendiri, ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan jompo dimanapun dengan perawatan yang mendamai dan penuh kasih sayang. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi kelompok kita di sini, ya Bapa, luaskanlah pandangan kami agar bersedia memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami
doa-doa permohonan ini kami haturkan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus penyelamat kami. Amin. Berdoalah para saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkenanlah menerima persembahan umatmu ini. Semoga dalam perayaan misteri ini kami dapat menerima apa yang kami imani sepenuhnya, ialah Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh darimu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus, dan Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus, dan tempat kediaman Roh Kudus yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam peran ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Administrator kami Anicetus Sinaga, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Monsinyur Anicetus, Monsinyur Ludovicus Simanulang, Bapak Jamaidin Manulang yang telah engkau panggil ke hadiratmu, serta Ibu Latisah Ndaha. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Para saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dalam diri Yesus Putramu telah Kau tunjukkan arti keadilan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami yang memuliakan di Kau dengan perayaan Ekaristi ini, hidup yang pantas serta selaras dengan Injil. Satukanlah arah pandangan kami dengan pandangannya di dalam melayani sesama kami. Demi Kristus pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.